Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musfira, mahasiswa S1 Kebidanan Universitas Megareski Makassar. Ini merupakan mata kuliah anti korupsi oleh Bapak Kolbi. Pak, terima kasih. Berkat Bapak memberikan tugas seperti ini, saya akan menjadi seorang YouTuber dalam waktu 5 menit dengan no cut, no edit. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Dengan berkat Bapak sedikit pede akan mengupload video ke YouTube yang pertama kalinya, walaupun nanti nggak ada yang nonton sih, tapi ya cukup menegangkan buat saya. Maaf ya Pak kalau videonya seperti ini. Semoga Bapak bisa menerima dan bisa menambahkan nilai mata kuliah nilai mid saya. Baik, yang pertama itu, kenapa korupsi dikatakan kejahatan luar biasa? Korupsi hal yang dapat mengganggu suatu negara dalam mewujudkan tujuannya. Dikatakan sebagai kejahatan luar biasa karena korupsi bukan hanya kejahatan yang merugikan uang negara, tetapi dapat berdampak pada seluruh program pembangunan. Kualitas pendidikan menjadi rendah, kualitas pembangunan menjadi rendah, mutu pendidikan jatuh, serta kemiskinan yang tidak tertangani. Jika uang negara dikorupsi, maka program-program untuk mewujudkan tujuan negara tidak bisa berjalan dan mengakibatkan negara gagal. Korupsi adalah kejahatan yang merampas hak rakyat, dan korupsi juga merampas hak asasi manusia, dan juga korupsi melawan kemanusiaan. Oleh karena itu, KPK kini membangun strategi pemberantasan korupsi dengan 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan pendidikan masyarakat dengan memberikan wawasan dan kesadaran kepada berbagai pihak, baik rakyat, penyelenggaraan negara, maupun swasta, supaya tidak ingin melakukan korupsi. Melalui pendidikan, KPK menyebarkan bahaya korupsi dan menjadi penting karena kita ingin mengubah budaya yang koruptif menjadi budaya yang anti korupsi. Yang kedua, pendekatan pencegahan yang dilakukan karena kejahatan muncul didorong oleh sistem yang buruk, sistem yang lemah, dan sistem yang gagal. Dalam melakukan pencegahan, KPK berkoordinasi dengan berbagai pihak supaya tidak ada peluang korupsi. Salah satunya adalah dengan membuat kajian dan rekomendasi untuk memperbaiki sistem. Yang ketiga, sistem pendekatan penindakan yang dilakukan untuk menanamkan rasa takut untuk melakukan korupsi dan menimbulkan kesadaran untuk tidak melakukan korupsi. 3 pendekatan ini dilakukan secara bersinergi, berbarengan, dan berkesinambungan. Pembuktian korupsi di Indonesia itu super, artinya membutuhkan usaha ekstra keras. Seperti diketahui, 50% kasus korupsi bentuk penyuapan. Koruptor menyuap tak mungkin menggunakan tanda terima atau kwitansi. Secara hukum, pembuktiannya cukup sulit. Itu sebabnya undang-undang memberi kewenangan kepada KPK untuk memenjarakan orang yang korupsi. Di mana undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi secara khusus mengatur hukum secara sendiri terhadap penegakan hukum pelaku tindak pidana korupsi. Secara umum dibedakan dengan penanganan pidana khusus lainnya, karena hal ini mengakibatkan bahwa korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa yang harus didahulukan dibanding tindak pidana lainnya. Penasihat KPK periode 2005 sampai 2013, Abdullah, mengatakan korupsi disebut sebagai kejahatan luar biasa karena pembuktiannya sangat sukar. Dampak korupsi sangat luas, mulai dari negara, organisasi, parpol, pemerintah, sampai keluarga. Oleh karena itu, organisasi yang bertujuan memberantas korupsi harus luar biasa, dan undang-undang juga yang luar biasa, sehingga saksinya juga harus luar biasa. Dengan demikian, orang-orang yang bergabung dalam organisasi pemberantasan korupsi harus luar biasa, mulai dari pimpinan sampai pegawainya. Oleh karena itu, sejak merdeka sampai Indonesia merdeka, pembentukan organisasi pemberantas korupsi berganti-ganti. Demikianlah hasil dari
pemaparan saya. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Jika ada kelebihannya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.